Halo, perkenalkan nama saya Tulus Nathanael Atarigan. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Seni Musik. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai model-model daripada desain pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lampot Basari Sihombing, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu model pembelajaran Picture and Picture. Nah, model pembelajaran ini adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Nah, yang kedua itu ada model example non-example. Nah, model ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media daripada pembelajarannya. Nah, penggunaan media daripada gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar tersebut. Nah, saya akan melanjutkan untuk metode pembelajaran yang ketiga. Nah, model pembelajaran yang ketiga itu adalah model kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Nah, model ini adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, sehingga siswa dapat berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa tersebut. Nah, lalu yang keempat itu ada model pembelajaran Script Kooperatif. Nah, model pembelajaran ini menurut Sudrajat pada tahun 2007 adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara bergantian secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian daripada materi yang ia pelajari. Saya akan melanjutkan daripada model pembelajaran yang kelima. Nah, model pembelajaran yang kelima itu adalah Learning Student Teams Achievement Division atau STAT. Nah, model pembelajaran ini adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran. Nah, guna untuk mencapai prestasi yang lebih maksimal. Lalu yang keenam itu ada model pembelajaran kepala bernomor struktur. Ini adalah merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor, dan setiap nomor itu mendapatkan tugas yang berbeda-beda yang nantinya dapat digabungkan dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama. Nah, lalu ada yang ketujuh, yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu model Jigsaw. Nah, model ini adalah sebuah model belajar, yaitu sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok yang lebih kecil. Lalu yang kedelapan itu adalah model pembelajaran Problem Based Instruction atau PBI. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang berlandaskan pada konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan memecahkan masalah otentik. Lalu yang kesembilan itu ada model pembelajaran Problem Centered Learning atau PCL. Nah, model ini adalah salah satu model pembelajaran matematika yang dalam kegiatan belajar mengajarnya dapat merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan diskusi. Nah, lalu yang ke-10 itu ada model pembelajaran Mind Mapping. Nah, model ini adalah metode belajar ya fungsinya untuk memaksimalkan fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Teknik daripada model ini yaitu
menggunakan penjabaran secara visual. Nah, cara ini diyakini lebih efektif dibanding menggunakan list materi. Nah, metode ini cukup efektif karena menggunakan simbol, kata, warna, sampai gambar. Lalu yang ke-11 itu ada model pembelajaran artikulasi. Nah, model pembelajaran artikulasi ini adalah model yang menekankan pada konsep siswa lebih aktif. Nah, siswa dibagi dalam kelompok kecil berpasangan. Satu siswa bertugas mewawancarai siswa lain mengenai materi apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini dilakukan secara bergantian. Nah, lalu yang ke-12 itu ada model pembelajaran tipe make a match atau bertukar pasangan. Nah, model ini merupakan teknik belajar yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Lalu yang ke-13 itu ada model pembelajaran think pair share. Nah, model ini merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Nah, dalam model pembelajaran ini dilibatkan siswa secara aktif belajar dalam suasana kelompok untuk memecahkan masalah belajar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri dan juga terhadap pembelajaran orang lain. Nah, saya akan melanjutkan kepada model yang ke-14. Nah, model ini disebut model pembelajaran bermain peran ataupun role playing. Nah, model bermain peran ini merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi ataupun peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang sederhana. Lalu yang ke-15 itu ada metode debat. Nah, metode debat ini merupakan metode pembelajaran yang mengaktifkan kemampuan bernalar dan berbicara siswa melalui suasana debat konstruktif. Nah, siswa di sini dihadapkan kepada masalah-masalah kontroversi dan harus mengembangkan kasus untuk mempertahankan pendapat sesuai dengan petunjuk dan tujuan yang hendak dicapainya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan yang ke-16, yaitu model pembelajaran group investigation. Nah, model pembelajaran group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatannya dalam belajar. Lalu yang ke-17 itu ada model pembelajaran yaitu talking stick. Nah, model pembelajaran talking stick ini adalah salah satu teknik yang bisa digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Nah, talking stick ini merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat. Nah, tongkat itu adalah sebagai alat untuk penunjuk giliran. Siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan ataupun tugas. Lalu yang ke-18 itu ada metode snowball throwing. Nah, metode snowball throwing ini merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan untuk membuat dan menjawab pertanyaan yang diperlukan melalui suatu permainan imajinatif. Nah, permainan ini membentuk dan melempar bola salju. Lalu yang ke-19 itu ada model pembelajaran bertukar pasangan. Nah, model pembelajaran bertukar pasangan termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Nah, model ini membuat siswa yang sebelumnya dengan kelompok yang satu kemudian akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya, dan nantinya siswa ini akan kembali ke pasangan semula ataupun ke pasangan pertamanya. Nah,
terakhir ada model pembelajaran student facilitator and explaining. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang ke-20. Nah, model ini merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Sekian mungkin video dari saya untuk hari ini. Terima kasih.